Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya kasihan sebenarnya sama Pak Jokowi ya, yang sudah mulai sepuh. Dilihat dari wajahnya itu kelihatannya menanggung beban ya, beban di usia senjanya ya, beban masalah ya. Dan itu kan kelihatan ya, nggak bisa dibohongi. Wajahnya itu, apalagi waktu diwawancarai di Solo di kediamannya sama wartawan muda itu kelihatan nggak memancarkan cahaya kegembiraan. Itu bisa dipahami ya. Sakjane aku ya seakan ya, secara pribadi ya, apalagi ada dua kasus ya. Sekarang badai itu bertubi-tubi ya, membentur ya struktur kejiwaan Pak Jokowi ya. Sebelumnya kita lihat civil society itu yang ada 20 jenderal atau yang dikomandoi Ahmad Khosinuddin itu menuntut ya, Jokowi aguan itu 612 triliun ya. Luar biasa itu. Dan tampaknya konglomerat atau aguan dan kawan-kawan itu juga melepaskan diri. Itu kelihatan di wawancara aguan di Tempo kan, nggak bakalan dia membela Jokowi di saat Jokowi sudah nggak punya kekuasaan. Kalau pengusaha kan selalu nempel sama kekuasaan kan, memang ada maunya tuh. Setelah kekuasaan itu berakhir dia juga lepas ya. Dia semacam parasit gitu kan, menggunakan yang mungkin untuk membesarkan bisnisnya. Dalam konteks Big 2, Pantai Indah Kapuk 2 itu hantaman yang dahsyat ya, dengan angka yang meskipun hanya angka ya, 612 triliun itu membuat Pak Jokowi itu tentu nggak usah tidur ya sama dinasti politiknya. Dan partai-partai pendukung di Kim Indonesia Maju juga nggak bisa apa-apa, karena nggak ada yang berani komentar ya terhadap serangan-serangan ke Pak Jokowi. Kenapa? Kalau dia komentar itu akan dipukul balik oleh civil society. Orang-orang partai itu kan yang sekarang berkerumun di Kim Plus itu kan cuman ingin cari selamat masing-masing ya, melindungkan diri ya dalam proteksi penguasa yang baru ya. Dan penguasa yang lama dia juga nggak membela. Buat apa? Kekuasaannya sudah berakhir ya. Meskipun mungkin Pak Jokowi merasa masih punya satu power ya dengan meninggalkan orang-orangnya, tapi orang-orangnya juga lama-kelamaan tuh dipreteli sama Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua yang aku seakan itu, yang aku kasihan itu dokumen-dokumen yang dititipkan Hasto itu dan dibawa oleh Koni Rahakundini Bakri ke Rusia ya. Dokumen-dokumen yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Nek cari nih analisa nih Rocky Gerung, dokumen itu isinya ya nggak jauh dari kejahatan Jokowi dan keluarganya. Kira-kira cari nih Rocky Gerung lah. Jadi kalau sudah sampai Rusia katanya itu dinotariskan sama pengamat militer dan intelijen, yaitu Profesor Koni Rahakundini, karena dia juga guru besar yang di mana universitas yang prestisius yang paling tua di Rusia, yaitu Saint Petersburg. Itu berarti tingkat kepercayaan Hasto itu sungguh besar sampai berani mau percaya menitipkan dokumen-dokumen penting yang takut hilang kalau ada di bumi Indonesia. Dan itu kasus-kasus korupsi atau kejahatan, mungkin kejahatan konstitusi juga di situ, kejahatan ya macam-macam mungkin kita nggak tahu kan. Itu kan semacam menginternasionalisasikan kejahatan
ya, dugaan kejahatan korupsi Jokowi pada level nasional ya. Kalau sampai dokumen itu dibuka dari Rusia kan gitu ya. Terus sebelumnya hantaman yang telak itu ketika awal 14 Desember surat pemecatan Jokowi dari yang ditandatangani PDIP dan Hasto hari Sabtu itu, yang dipecat ada 27. Yang penting adalah PDIP memecat Jokowi, memecat Bobi Nasution, memecat Gibran Raka Buming Raka ya, sebagai anggota partai, kader partai. Itu betul-betul membuat malu kan. Orang yang tadinya dibela selama 23 tahun tapi berakhir dengan pemecatan. Coba itu 3 faktor itu. Yang keempat, hantaman dari dunia internasional, nggak kira-kira dari dari posisi RP ya, jadi laporan investigasi dari organisasi crime and corruption ya, itu menominasikan Jokowi itu Presiden Republik Indonesia ke-7. Kan ini bikin malu kita sebenarnya. Itu di posisi ketiga ya, sebagai presiden yang paling korup di dunia coba. Dan akhirnya nominasi itu nomor 1 itu adalah Bashar al-Assad ya, sebagai presiden yang kepemimpinannya paling brutal dan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bangsanya sendiri. Tapi Jokowi sudah masuk dalam pusaran penyelidikan internasional ya, bukan penyelidikan, laporan dari komunitas internasional ya, jaringan dari organized crime and corruption reporting project gitu ya. Itu yang keempat ya. Dan yang kelima, yang terakhir mungkin adalah dari ini, berani juga itu Guntur Romli, itu juru bicara dari Hasto. Dengan adanya laporan dari organisasi yang fokusnya pada korupsi pada level dunia, yaitu itu yang tadi Organized Crime and Corruption Reporting Project, itu Guntur Romli terus kemudian menyerukan supaya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu segera menyelidiki kasus korupsi Jokowi. Ini lima ini pukulan yang dahsyat ya, sehingga susah agak mengelaknya. Jokowi hanya bilang soal dia presiden RI yang korup ya, nomor 3 di dunia, itu dia hanya bilang jangan percaya dengan framing jahat ya, baik dari NGO kayak framing itu bisa dari ormas kayak katanya. Tapi jangan lupa ini masyarakat internasional, setidak-tidaknya berita itu sudah mendunia kan. Ya gimana kita bisa menutup mulut dunia ya? Persepsi orang yang bahwa sekarang buzzer-buzzer itu nggak berani lagi muncul ya. Kenapa? Buzzer-buzzer yang menjilat dan membela bisa-bisa Jokowi di masa 10 tahun terakhir itu kepemimpinan Jokowi. Kenapa? Lah karena anggarannya udah entek, udah habis. Buat apa juga ya, kalau nggak ada duitnya, ya kan? Buzzer-buzzer itu loh. Sebenarnya tokoh-tokoh yang dulu adalah die hard ya, pembela keras dari Jokowi, udah pada tobat tuh. Termasuk yang tobat pertama ada Faisal Basri almarhum, terus Islah Bahrawi, kemudian Gunawan Muhammad. Banyak yang merasa tertipu ya dengan pencitraan Jokowi, yang akhirnya dia tahu Jokowi periode kedua itu ternyata melakukan kejahatan ya, konstitusi dalam perspektif hukum itu nggak bisa dimaafkan. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan
anaknya yaitu Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden ya, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Merekayasa Konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi itu merekayasa aturan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang dikeluarkan tanggal hari Senin ya, 16 Oktober ya, tahun 2023. Ini kan yang harusnya nggak bisa jadi calon wakil presiden terus diubah karena umurnya kurang. Baru 36, nggak jadi 40, tapi yang dirubah peraturannya. Itu seperti mirip seperti kasus Bashar al-Assad ya. Setelah kakaknya mati itu yang harus menggantikan ayahnya Hafiz al-Assad, itu terpaksa si Bashar al-Assad itu yang masih umur 34 tahun itu dijadikan presiden, padahal tidak memenuhi syarat, harusnya 40 tahun, tapi diubah ya oleh parlemen di Suriah itu menjadi presiden itu 34 tahun. Orang yang harus kekuasaan ini segala cara dipakai dengan cara merubah kesepakatan politik yang sebelumnya, tapi dengan cara yang otoriter ya. Dan akhirnya dia jadi presiden selama berapa tahun, 20 tahun terakhir, dan membawa bangsa yang dipimpinnya ke jurang perang saudara dan korupsi yang gila-gilaan yang dilakukan oleh penguasa yaitu Bashar al-Assad. Dan itu sejaman ya, Bashar al-Assad itu dengan Jokowi hidup sejaman, dua-duanya berakhir ya, dengan cercaan dari sebagian masyarakatnya. Ini satu pelajarannya, semoga kita dilindungi oleh Allah ya dari pemimpin yang jair ya. Jangan sampai kita mendapat pemimpin yang jair ya, yang zalim, yang yang otoriter seperti dialami oleh dalam kasus yang lebih brutal adalah yaitu Suriah, mayoritas Muslim. Bisa orang Muslim itu menjadi jahat ya, menjadi zalim dan korup, dan menjadi orang presiden paling nomor satu, koruptor nomor satu di dunia, yaitu Bashar al-Assad. Ya selebihnya monggo di subscribe ya, di komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.